Apa kabar? Saya Profesor Chow Beng-su dari Seminari Teologi Habdong. Mulai hari ini, kita akan memasuki pelajaran ketiga tentang Titus. Kitab Titus akan menunjukkan misi seperti apa yang akan dipenuhi oleh gereja Tuhan di dunia ini. Pertama-tama, mari kita pikirkan poin utama dari pelajaran kita hari ini. Poin terpenting hari ini adalah alasan Paulus menjadi seorang rasul. Kemudian, poin kedua yang akan kita bahas adalah mengenai dua hal yang harus dipertahankan oleh para pemimpin gereja. Itulah hal-hal yang akan saya jelaskan hari ini. Terakhir, saya akan menjelaskan tentang guru-guru palsu dan ajaran sesat yang menyusup ke dalam gereja dan kehidupan mereka yang tidak konsisten. Sekarang, mari kita masuk secara lebih detail ke pelajaran kita hari ini tentang Kitab Titus. Kitab Titus dapat dibagi ke dalam 3 bagian. Yang pertama adalah pengirim surat. Yang kedua adalah penerima surat. Dan yang ketiga adalah bagian salam. Pertama-tama, Paulus mengirimkan surat kepada Titus dan memperkenalkan dirinya. Pengantar kitab Titus, pengirim, penerima, salam. Saya akan menjelaskannya dalam 3 bagian. Pertama, Paulus menyebut dirinya seorang hamba. Kedua, Paulus menyebut dirinya seorang rasul. Kemudian, dia juga menyebut dirinya pewarta firman. Sebagai hamba Tuhan, dia mentaati perintah Tuhan. Sebentar lagi kita akan melihat bagaimana Paulus mengajar dengan mengikuti perintah Tuhan. Paulus juga berkata bahwa dia adalah Rasul Yesus Kristus. Ini berarti bahwa Yesuslah yang mengutus dia. Terakhir, saat Paulus menyebut dirinya pewarta firman, dia menyatakan bahwa dia menerima firman keselamatan dari Tuhan. Dan bahwa Tuhan mempercayakan pemberitaan firman kepadanya sesuai dengan perintah Allah. Jadi, pertama-tama Paulus mengunjungi sebuah pulau di Mediterania bernama Kreta dan berkhotbah di sana. Dia membangun sebuah gereja di Kreta. Kemudian, menempatkan muridnya yang bernama Titus untuk melayani di sana. Setelah menempatkan Titus di Kreta, Paulus memberitahu bagaimana Titus harus melanjutkan pelayanan di masa depan. Jadi, pertama-tama, kita harus mengingat bahwa pengirim surat itu adalah Paulus. Saat mengirim surat itu, Paulus tidak sendirian, melainkan ada rekan-rekan sekerja yang selalu berada di sisinya. Paulus memperkenalkan 4 rekan sekerjanya secara khusus di akhir surat itu. Dia menyebutkan Artemas, Tychicus, Zenas, dan Apolos. Jika melihat aktivitas Rasul Paulus, kita bisa menyimpulkan bahwa dia jarang bekerja sendirian. Dari awal sampai akhir pelayanannya, selalu ada rekan kerja yang luar biasa di sekitarnya yang mewartakan firman Tuhan bersama. Jadi, kita tidak bisa berpikir bahwa Paulus bekerja sendirian. Saat ini pun, kita perlu mengingat hal ini saat kita mengerjakan pekerjaan Tuhan. Saat menulis surat ini, Paulus tinggal di suatu daerah bernama Nikopolis. Dia ingin bertemu dengan Titus, sehingga dia meminta Titus untuk segera datang ke Nikopolis untuk menemuinya. Kita bisa melihat hal ini di Titus pasal 1 ayat 12 sampai ayat 13. Kita bisa melihat bahwa kitab Titus tersusun dalam 2 struktur. Bagian penting pertama adalah nasihat yang ditujukan kepada para pelayan di gereja serta para jemaat yang membentuk gereja. Lalu, bagian kedua menjelaskan berbagai ajaran palsu yang menyusup ke dalam gereja atau yang biasa kita sebut ajaran sesat. Serta bagaimana cara mencegahnya? Tadi saya menyebutkan
bahwa ada dua poros dalam kitab Titus. Sekali lagi, yang pertama adalah nasihat yang ditujukan kepada berbagai lapisan anggota gereja, dimulai dari jemaat yang lebih tua hingga ke jemaat yang lebih muda, serta para pelayan di struktur masyarakat saat itu. Nasihat di dalamnya bisa diterima oleh semua orang. Pasal pertama berisi nasihat kepada para penatua dan penilik jemaat, yang merupakan dua jabatan penting di gereja. Kemudian, pasal kedua berisi nasihat kepada orang tua, pemuda, dan hamba di gereja, yakni tentang cara hidup dan cara berpikir yang benar di dalam gereja Tuhan. Poin penting yang kedua adalah tentang ajaran sesat. Tentu saja ini karena ada ajaran sesat yang menyusup ke dalam gereja saat itu. Karena itu, Paulus berkata bahwa ajaran sesat itu harus dicegah. Ada dua jenis ajaran sesat yang ada di dalam gereja saat itu. Yang pertama adalah orang dari pulau Kreta itu sendiri. Mereka menyebarkan pikiran yang sesat ke dalam gereja. Merekalah yang disebut orang Kreta. Mereka masuk dan mengacaukan gereja dengan kata-kata yang sia-sia, tipuan, dan dusta. Fakta bahwa banyak kebohongan yang telah menyebar di dalam gereja ini sangatlah penting. Golongan kedua adalah kaum Yahudi. Saat itu, kaum Yahudi melakukan diaspora, sehingga mereka tersebar di seluruh dunia. Tentunya, mereka juga ada di pulau Kreta yang digembalakan oleh Titus. Saat itu, mereka menyebarkan berbagai dongeng yang bisa kita sebut dengan mitos. Di zaman itu, orang Yahudi memiliki banyak teks keagamaan. Namun, di saat yang bersamaan, mereka juga memiliki berbagai cerita mitologi. Saat hal-hal itu masuk ke dalam gereja, gereja menjadi kacau balau. Jemaat berpaling kepada dongeng-dongeng ini dan tidak lagi berpegang teguh pada firman Tuhan. Jadi, ajaran sesat ini sangat menakutkan. Karena itu, Rasul Paulus menasehati agar mereka tidak mengikuti kebohongan orang Kreta dan dongeng-dongeng orang Yahudi. Pada akhirnya, kitab Titus terdiri atas dua struktur besar. Paulus mendirikan gereja di Kreta, namun ajaran sesat menyusup ke gereja itu. Sehingga dia mengutus Titus untuk menggembalakan jemaat di sana. Kitab Titus berisi ajaran Paulus untuk mencegah ajaran sesat tersebut memasuki gereja. Kita bisa membaca kitab Titus dengan baik dengan memikirkan kedua poros ini. Yang pertama adalah nasihat kepada berbagai lapisan jemaat. Dan yang kedua adalah pencegahan ajaran sesat untuk masuk ke dalam gereja. Mari kita rangkum kembali secara singkat. Di bagian pendahuluan saya menjelaskan bahwa Paulus menulis surat, kemudian Titus menerimanya, dan diakhiri dengan salam. Pertama, Rasul Paulus memperkenalkan dirinya. Di pasal 1 dan 2, kita bisa melihat nasihat kepada para penatua, penilik, jemaat, dan berbagai lapisan jemaat. Alasan Paulus memberi nasihat ini adalah masuknya ajaran sesat ke dalam gereja. Surat dari Paulus ini menentang ajaran sesat dari orang Kreta dan orang Yahudi yang menyusup dan mengacaukan gereja. Inilah poin penting yang harus kita pelajari hari ini. Kemudian, di pasal ketiga kita akan membahas tentang bagaimana manusia diselamatkan dan menjadi umat Kristen. Dan di akhir pasal itu, kita bisa melihat sekali lagi pembahasan tentang ajaran sesat. Pertama-tama, saya sudah menjelaskan bahwa pengirim surat itu adalah Paulus. Selanjutnya, yang menerima surat ini adalah Titus, seperti yang selalu dia lakukan. Paulus mengawali suratnya dengan doa atas berkat dan damai sejahtera bagi penerima suratnya.
Kita telah melihat bahwa Paulus menggambarkan dirinya yang pertama sebagai seorang hamba dan yang kedua sebagai seorang rasul. Dia menyebut dirinya hamba karena dia terikat pada Tuhan. Dan dia menyebut dirinya rasul karena dia diutus oleh Yesus. Di sini yang terpenting adalah tujuan apa yang dimiliki Paulus saat dia memegang kedua jabatan ini. Saya akan menjelaskan 3 tujuan besar dalam jabatan yang dipegang oleh Paulus. Yang pertama adalah membangun iman orang percaya. Bisa dikatakan bahwa tujuan terpenting dari pekerjaan Paulus sebagai hamba dan rasul Yesus adalah untuk meneguhkan iman orang-orang percaya yang Tuhan pilih. Kemudian, tujuan kedua dari jabatan Paulus adalah untuk mewartakan pengetahuan tentang kebenaran. Dengan kata lain, iman orang percaya diperkuat melalui pengetahuan tentang kebenaran. Dari sini, muncul tujuan ketiganya. Setelah mendapat pengetahuan tentang kebenaran, orang percaya memiliki harapan akan hidup yang kekal. Pada akhirnya, ada 3 tujuan dalam tugas Paulus, yaitu membangun iman, memberi pengetahuan tentang kebenaran, dan memberi harapan akan hidup yang kekal. Rasul Paulus menjelaskan tentang arti dari hidup yang kekal. Hidup kekal memiliki 2 zona waktu. Yang pertama adalah kehidupan kekal yang Tuhan janjikan sejak sebelum permulaan zaman. Hal ini tidak diberikan pada kita secara tiba-tiba, tetapi merupakan kehendak Tuhan yang telah ditetapkan bagi kita sejak sebelum permulaan zaman. Ini adalah poin yang penting. Tapi hal itu terwujud di saat ini. Saat kita hidup di dunia ini, jadi yang dimaksud dengan waktu yang dikehendakinya di sini adalah Allah menyatakan firman tentang hidup kekal ini pada semua orang percaya di waktu yang tepat. Paulus ditugaskan untuk mewartakan firman ini. Artinya, dia tidak mengarang hal ini sendiri, melainkan hanya menyampaikan apa yang Tuhan perintahkan. Seperti yang tadi saya katakan, saat Paulus menyebut dirinya hamba Tuhan, dia menunjukkan bahwa dia melakukan pelayanannya atas perintah Tuhan. Jika kita lihat pada skema ini, pertama-tama Paulus menjelaskan identitasnya sebagai hamba Tuhan dan Rasul Yesus. Tujuan pelayanannya adalah untuk membangun iman dan menyampaikan kebenaran. Lalu, pada akhirnya memberi pengharapan akan hidup yang kekal. Tuhan telah menyiapkan kehidupan kekal bagi kita sejak sebelum permulaan zaman. Dan Tuhan menyatakan tentang kehidupan kekal itu kepada semua orang di waktu yang dikehendakinya. Itulah isi firman hari ini. Lalu, siapakah sosok Titus yang menerima surat itu? Paulus menyebut Titus sebagai anaknya. Sebutan anak ini juga Paulus gunakan pada Timotius dan banyak murid lain yang telah menerima firman Tuhan. Paulus menyebut Titus anaknya yang sah dan mengutusnya untuk menggembalakan gereja di Pulau Kreta. Lalu, Paulus mengirim surat ini untuk menguatkan Titus. Paulus mendoakan 2 hal bagi Titus di awal suratnya. Yang pertama adalah kasih karunia dan yang kedua adalah damai sejahtera. Dengan doa ini, dia menutup bagian pembukaan suratnya.